Sementara itu pemirsa, akibat longsor, TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Puluhan ribu ton sampah kota Jakarta terancam tidak bisa diangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek lokasi longsor di TPST Bantar Gebang pada pagi tadi. Selama upaya pencarian korban dan penanganan longsor, TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Akibatnya puluhan ribu ton sampah Jakarta terancam tidak diangkut. Pemprov Jakarta menyatakan akan segera mencari solusi pembuangan sampah warga Jakarta agar tidak memicu masalah. Mengingat setiap harinya DKI Jakarta mengirimkan sedikitnya 7.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Kedepan, Pemprov Jakarta juga akan melakukan penguatan struktur timbunan sampah agar lebih stabil. Proses pencarian korban longsor TPST Bantar Gebang kembali dilakukan pada Senin pagi. Hingga saat ini, 4 korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara 4 lainnya selamat dan 5 orang masih hilang. Untuk sampai pagi hari ini masuki hari kedua. Jadi untuk personel pada hingga pagi hari ini kurang lebih terdata 336 personel gabungan kami dari Basarnas, kemudian TNI Polri, kemudian dari BPBD, Dinas Kesehatan, dari DLH, juga beberapa potensi besar terkait. Oke. Untuk update korban per jam 9 ya? Update korban Pak, berapa meninggal, berapa selamat, dan berapa yang sudah pencarian? Untuk update hingga pagi hari ini, total itu ada 13, 4 orang sudah ditemukan selamat, kemudian 4 orang ditemukan meninggal dunia, sisanya ada 5 orang. Sesuai dengan laporan yang masuk dari teman-teman dari kepolisian bahwa ada pengaduan keluarganya belum kembali. Itu ada 5 orang. Di antaranya ada 2 supir truk dan Longsornya gunungan sampah menjadi sorotan tajam pemerintah. Presiden RI Prabowo Subianto mengutus Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ke lokasi. Hanif Faisal mengatakan akan mengevaluasi karena keberadaan TPST sudah tidak layak lantaran sudah tua hampir 30 tahun. Sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 2008 bahwa kita diminta melakukan penanganan TPA sesuai norma. Normanya di Undang-Undang 18 2008 adalah tidak boleh ada pendamping 5 tahun sejak undang-undang itu. Namun demikian TPA ini masih open damping. Jadi open damping ini sejak tahun 1989 sampai hari ini artinya paling tidak umurnya paling singkat 37 tahun. Jadi dengan kapasitas itu tentu sampah yang ditimbulkan mungkin hitungan kita lebih dari 80 juta ton. TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab karena di dalam normanya pasal 40 kepada pengelola yang kemudian melanggar norma dan menyebabkan timbulnya korban jiwa, ini kepadanya dikenakan pasal 40 ayat 2, potensi dikenakannya yang menimbulkan korban jiwa yaitu dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun dan denda minimal 5 miliar maksimal. Pembangunan turap beton di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat belum mampu menahan luapan air saat hujan deras mengguyur Jakarta. Akibatnya aliran air dari Kali Angke masuk ke lingkungan perumahan warga. Dan berikut liputan rekan Indira Utomo. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan debit air mulai meningkat. Salah satunya di aliran Kali Angke yang menyebabkan air mulai masuk ke pemukiman warga, tepatnya di perumahan Taman Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Genangan air memang terlihat merendam perumahan warga dengan ketinggian sekitar 40 cm pada hari Minggu kemarin dan untuk hari ini berangsur menurun dengan ketinggian 15 hingga 20 cm. Dan tepat di belakang saya saat ini merupakan turap beton yang sedang dilakukan pembangunan sejak Februari yang lalu. Yang mana proses pembangunan ini menyebabkan aliran air dari Kali Angke masuk melalui sela-sela turap beton ini.
Dan upaya yang dilakukan warga sekitar adalah dengan meletakkan tanah ke dalam karung. Namun nampaknya hal tersebut belum mampu menampung aliran air yang masuk ke dalam perumahan warga. Dan warga berharap dengan adanya pembangunan turap beton ini dapat segera diselesaikan supaya aliran air tidak kembali masuk ke dalam perumahan warga. Dari Jakarta, Indira Utomo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi kembali mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Selain merendam jalan raya, banjir juga merendam pemukiman warga. Sebelumnya itu masih bisa dilewatin, ini udah benar-benar nggak bisa lewat. Tingginya curah hujan membuat sejumlah kawasan terendam banjir di Jakarta. Ketinggian banjir membuat permukaan air Kali Pesanggerahan sejajar dengan jalan raya. Sejumlah kendaraan berusaha menerobos banjir. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman warga setinggi 1 meter. Warga berharap pemerintah mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi. Harapannya sih untuk pemerintah biar kalinya dibersihin aja gitu. Jadi nggak ngeluap kayak gini. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos banjir setinggi 60 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Jakarta Selatan dengan ketinggian banjir sekitar 70 sampai 170 cm. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Jakarta, setidaknya 148 RT dan 20 jalan utama terdampak banjir. Seorang warga yang tengah berolahraga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca berukuran cukup besar di depan stasiun MRT Ben Hill, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Kemunculan ular saat hujan yang melanda Jakarta itu pun viral di media sosial. Lagi jalan pulang. Hujan yang melanda ibu kota Jakarta pada Minggu malam kemarin meninggalkan banyak kisah unik. Seorang warga yang tengah berolahraga di bawah guyuran hujan dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca berukuran besar. Ular muncul di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bahkan ular sesekali bersikap agresif saat warga berusaha memindahkannya agar tidak tertabrak kendaraan yang melintas atau melukai warga yang melintas. Warga pun memutuskan menarik ular ke pinggir jalan lalu mengevakuasi. Diduga ular berasal dari aliran Kali Krukut yang berada tak jauh dari lokasi ditemukan. Video penemuan ular di Jalan Jenderal Sudirman ini pun viral. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.